Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma lakal hamdu bima khalaqtana wa lakal hamdu bima razaqtana wa lakal hamdu bima kafaitana walakal hamdu bil iman walakal hamdu bil islam walakal hamdu bil quran walakal hamdu bil mu'afah walakal hamdu bil ukhuwah walakal hamdu ala dhalika hamdan katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Qur'an, nikmat Ramadan, dan juga nikmat kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid ini, menuju tempat mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Isya berjamaah dilanjut dengan sholat tarawih dan witir. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, amal soleh kita, amaliyah Ramadan kita, dan bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam kafilah yang penuh keberkahan itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat inilah yang dulu sangat didambakan oleh Nabi Ibrahim terhadap ayahnya. Tapi Ibrahim tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa untuk memberikan petunjuk hidayah kepada sang ayah. Nikmat inilah yang dulu sangat diimpikan, sangat didambakan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada putranya. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai nak, ayo naik ke atas kapal. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Tetapi sang anak mati dalam kekafiran. Nabi Nuh juga tidak punya kuasa untuk memberikan petunjuk kepada sang putra. Nikmat ini juga yang dulu sangat diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Talib. Rasul berkata kepada sang paman ketika hendak meninggal, "Qul ya ammi la ilaha illallah sa'uhaju laka indallah." Wahai paman, katakan la ilaha illallah, nanti aku yang akan membelamu wahai paman di hadapan Allah. Padahal seandainya Abu Talib itu mengucapkan kalimat tauhid sebelum meninggal, mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum beliau meninggal, maka dia akan selamat di akhirat. Tapi Rasulullah SAW juga tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa untuk memberikan hidayah petunjuk kepada sang paman. Karenanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nikmat iman, nikmat Islam ini adalah nikmat yang sangat mahal, yang sangat berharga, yang paling berharga ya dalam hidup kita. Itulah sebabnya ya Rasulullah SAW mengajarkan kita ya doa, ya Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah menimpa pada
agama kami. Jadi antaranya ketika kita memiliki keyakinan yang keliru, yang salah terkait masalah agama ini. Karenanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tugas kita hari ini adalah bagaimana kita menjaga nikmat Allah ini, menjaga nikmat iman Islam ini, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam kondisi muslim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ya, ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan ya bahwasanya ini adalah agar kita ini menjaga ya nikmat sehat, nikmat hidup yang Allah berikan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memperlakukan sunnahnya. Jadi siapa yang kesehariannya dalam kondisi Islam, maka dia akan meninggal dalam kondisi Islam. Jadi kalau kita ingin meninggal dalam kondisi kebaikan, maka perbanyaklah melakukan kebaikan. Kalau kita ingin meninggal dalam kondisi zikir, maka perbanyaklah zikir. Jadi mustahil kita itu meninggal dalam kondisi muslim, dalam kondisi Islam, kalau dalam kesehariannya tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Masjid Nabawi itu ya, di zaman Rasulullah, bangunannya itu sangat sederhana ya. Jadi temboknya itu, jadi Masjid Nabawi itu dulu itu bentuknya segi 4 ya, persegi, yang kata ahli sejarah itu luasnya itu kurang lebih 30 kali 35 meter gitu. Dan temboknya itu dibangun dari tanah yang dicampur dengan bebatuan ya. Kemudian atapnya tidak ada ya. Jadi hanya bagian soft depan aja yang ada atapnya. Yang atap itu terbuat dari daun pelepah kurma gitu. Dan alasnya itu bukan keramik ya, atau lantai seperti kita hari ini ya, tapi alasnya itu tanah gitu. Jadi kalau hujan maka masjid itu becek. Kalau musim panas berdebu gitu. Tapi Masya Allah tabarakallah ya, dari masjid sederhana itu ya, Rasulullah itu bisa mencetak orang-orang hebat. Yang kata Imam Al-Ghazali, seorang Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama Mesir, dari masjid yang sederhana itu Rasul bisa melahirkan para pemimpin-pemimpin hebat, orang-orang hebat, para raksasa gitu. Sekaliber Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abdullah bin Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dulu di Masjid Nabawi itu ya, sebelum ada mimbar, ada sisa batang pohon kurma ya, yang terletak di bagian depan masjid gitu. Dan Rasul itu biasa menggunakan sisa batang pohon kurma itu untuk menyampaikan khutbah. Rasul biasa duduk ya di atas batang pohon kurma itu ya, atau berdiri. Jadi beliau menyampaikan khutbah, menyampaikan nasihat peringatan kepada para sahabat, atau membacakan ayat-ayat Allah yang baru saja turun gitu. Jadi perhatikan ya betapa bahagianya ya sisa batang pohon kurma ini, karena bisa nempel berdekatan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu datanglah seorang wanita Ansor ya, datang kepada Rasul, kemudian dia berkata, "Ya Rasul, bagaimana kalau kami buatkan engkau mimbar gitu, supaya engkau bisa nyaman ya ketika berkhutbah, ketika menyampaikan nasihat atau membacakan ayat-ayat Allah gitu." Kemudian kata Rasul, "Silahkan kalau kalian berkenan." Kemudian dibuatlah mimbar itu. Setelah mimbar itu selesai dibuat, kemudian Rasulullah menggunakan mimbar itu ya pada hari Jumat berikutnya untuk menyampaikan khutbah. Kemudian di saat di tengah-tengah menyampaikan khutbah, terdengar suara tangisan, suara jeritan kecil ya, yang semakin lama suara itu semakin besar, semakin nyaring gitu.
para sahabat, para jemaah yang ada di masjid itu mereka pada bingung. Mereka saling menoleh satu sama lainnya. Mereka mencari sumber tangisan itu di mana gitu. Kemudian setelah dicari, setelah ditelusuri, ternyata batang pohon kurma itu menangis gitu. Menangis, merintih gitu. Kata ulama, kenapa batang pohon kurma ini menangis? Ya karena rindu Rasulullah gitu. Dalam satu riwayat, batang pohon kurma ini menangis seperti seorang anak yang kehilangan ibunya gitu, atau anak onta yang kehilangan induknya gitu. Dia menangis menjerit karena rindu. Dalam riwayat yang lain, batang pohon kurma ini menangis karena menahan rasa sakit. Jadi seperti onta bunting hamil yang mules hendak melahirkan gitu. Jadi menangis menjerit karena rindu Rasulullah. Padahal batang pohon kurma itu masih dalam satu masjid dengan Rasul yang jaraknya tidak jauh gitu. Jadi batang pohon kurma ini kangen, rindu dengan nasihat Rasulullah, kangen dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang biasa dibaca oleh Nabi gitu. Maka kemudian ketika Rasulullah mendengar suara tangisan itu, Rasulullah tidak tahan, kemudian beliau turun dari mimbar ya. Lalu Rasulullah memeluk, mendekap batang pohon kurma itu. Kemudian redahlah tangisannya. Kata Rasulullah SAW, "Laulam ahtadinhu lahanna ila yaumil qiyamah." Kalau tidak aku dekap, kalau tidak aku peluk batang pohon kurma ini, maka batang pohon kurma ini akan menangis menjerit terus sampai hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sisa batang pohon kurma yang sudah ditebang itu, dia sudah kering ya, tidak hidup ya. Dia tidak punya akal, tidak punya pendengaran, tidak bisa melihat. Dia menangis, menjerit, rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika membacakan hadis ini, beliau pun menangis berlinang air mata beliau gitu. Kemudian beliau mengatakan, "Ya ma'asyarul muslimin, wahai kaum muslimin, perhatikan ya, batang pohon kurma ini yang tidak punya akal, dia menangis merintih karena rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antum haqqu an tashtaquna ilahi." Padahal kalian itu harusnya lebih rindu, lebih kangen pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan para sahabat. Beliau mendatangi kuburan Baqi di mana para sahabat yang syahid di medan perang itu dikuburkan. Kemudian Rasulullah masuk ke area pemakaman itu, lalu beliau menyampaikan salam. "Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun." Keselamatan untuk kalian wahai orang-orang beriman yang menghuni kuburan ini. Sungguh kalian telah mendahului kami. Sesungguhnya kami insyaallah secara pasti kami akan menyusul kalian. Kemudian setelah itu Rasulullah kembali dari pemakaman ya. Kemudian Rasulullah mendatangi para sahabat. Rasul menangis. Rasul berkata kepada para sahabat, "Wadidtu law anni ra'aitu ikhwani." Wahai para sahabat, aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Aku ingin menatap wajah mereka. Aku kangen, aku rindu melihat wajah-wajah mereka. Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanak." Wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kemudian kata Rasul, "La antum ashabi." Tidak, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Sedangkan ikhwani, saudara-saudaraku itu mereka yang datang setelahku ya, datang setelah sepeninggalku ya. Mereka belum bertemu denganku, mereka belum pernah berjumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan ya betapa rindunya ya Rasulullah dengan umatnya, dengan kita, dengan orang-orang yang datang setelah beliau. Tidakkah kita merasakan rindu yang sama kepada beliau gitu? Wadidtu law anni ra'aitu ikhwani. Jadi aku ingin berjumpa dengan mereka. Aku rindu pada mereka. Tidakkah kita memiliki rasa rindu yang sama pada beliau gitu? Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa ta'rif man ja'aka min ba'dika min ummatik?" Wahai Rasul,
bagaimana engkau bisa mengetahui orang-orang yang datang sepeninggalmu dari umatmu? Kemudian kata Rasulullah, ara'aita law kana li rajulin khailun ghairun muhajjalah fi khailin duhmin buhmin ala ya'rif khailahu. Kata Rasulullah, bagaimana pendapatmu seandainya ada orang memiliki kuda yang putih bersih dan kuda itu berada di antara kuda-kuda yang hitam, bukankah sang pemiliknya itu pasti mengenalinya? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu sang pemilik akan mengenali wahai Rasul. Kemudian kata Rasulullah, demikian juga ya, fa innahum ya'tuna yaumal qiyamah, mereka umatku itu nanti akan datang pada hari kiamat, warra muhajjalah, dengan wajah yang bersih berseri-seri, min asaril wudu, karena bekas wudu, wa ana faratuhum fil haud, dan aku menunggu mereka di telaga. Jadi kita para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nanti akan dikenali sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bekas wudhu kita. Maka ketika kita berwudhu, maka ingatlah hadis ini, bahwasanya nanti anggota wudhu kita itu akan bersinar, wajah kita, tangan kita, kaki kita akan bersinar ya, dan itu akan menjadi bukti bahwasanya kita itu termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah kabar gembira, busyra untuk kita semua ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, agar kita semangat ya dalam menjaga warisan beliau, menjaga syariatnya, menjaga sunnah-sunnahnya, agar kita semua diakui sebagai umat beliau. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu wafat di rumah Aisyah ya. Jadi kata Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wafat dalam pangkuanku ya. Dan kita tahu bahwasanya beliau wafat itu pada tanggal 12 Rabiul Awal, sama seperti tanggal kelahirannya gitu. Jadi sebelum wafat ya, kan Rasulullah sempat menjalani masa-masa sakit ya, di rumah Aisyah. Dan dalam kondisi sakit itu Rasul sempat membuka tirai, membuka jendela masjid ya. Dan kita tahu bahwasanya rumah Aisyah itu di dekat Raudhah ya. Jadi Rasulullah sebelum meninggal sempat membuka jendela. Kemudian Rasul melihat para sahabat sedang sholat atau sedang siap-siap bersolat ya, siap-siap melaksanakan sholat. Dan ketika menyaksikan pemandangan seperti itu, Rasul gembira, Rasul senyum gitu. Dan para sahabat yang melihat Rasul, mereka juga gembira ya. Saking senangnya, hampir saja mereka membatalkan sholatnya gitu. Tapi Rasulullah memberikan isyarat untuk melanjutkan sholatnya gitu. Perhatikan ya, jadi Rasul ketika melihat para sahabat sholat, Rasul gembira, Rasul senyum ya. Tapi subhanallah, itulah senyum terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, tidak ada hari yang paling berat buat kami daripada hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah meninggalkan kita, tapi beliau masih menyisakan buat kita syariahnya, masih menyisakan untuk kita sunnah-sunnahnya, supaya kita bisa menjaga dengan baik sunnah-sunnah beliau, syariat-syariat beliau ya, agar kita selamat dunia dan akhirat, agar kita diakui sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaat beliau, lalu Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kisah ini ya mudah-mudahan menjadi motivasi ya bagi kita semua ya, menjadi penyemangat, pendorong ya, supaya kita lebih bersemangat lagi ya dalam menjalankan syariat Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus di hari yang sangat istimewa ini, di bulan Ramadan, di hari-hari Ramadan ya, yang kalau ditanyakan kepada ahlul kubur ya, ahlul kubur itu berharap ya, berangan-angan untuk mendapatkan satu hari saja dari bulan Ramadan ini. Tallahi lau qila li ahlil kubur tamannau la tamannau yauman min Ramadan. Kata Ibnul Jauzi, seandainya ahlul kubur itu ditanya ya, berangan-anganlah kalian, niscaya mereka akan berangan-angan, berharap mendapatkan satu hari saja dari bulan Ramadan ini, karena dia mengetahui keutamaan, fadilah, keistimewaan dari bulan Ramadan ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.